Sekelompok gangster menyerang sejumlah pemuda warga Kampung Kupang, Kerajaan Satu Surabaya saat sahur. Para gangster membawa senjata tajam, mengejar dan berusaha menyerang sambil melempar petasan ke arah warga. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di dalam perkampungan. Penyerangan bermula dari sekelompok gangster memprovokasi pemuda warga sekitar yang akan melakukan giat membangunkan sahur. Tiba-tiba kawanan gangster melakukan penyerangan. Nah, dia itu provokasi ke anak dalam. Gitu. Jadi dia bawa saja, bawa sama anak sini, sama remaja sini dikejar. Terus dia ngejar balik, bawa sajam itu. Peristiwa penyerangan ini telah dilaporkan warga ke polisi. Sementara pihak polisi dari Kepolisian Sektor Sawahan Surabaya masih melakukan proses penyelidikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Alisa. Selamat pagi Yasmin, apa kabarnya Yasmin? Baik sekali, alhamdulillah ya. Ampun, alhamdulillah. Iya, kalau kita lihat di luar teman-teman ini udah banyak yang mudik lebih awal. Ya. Karena memang prediksinya dari pihak kepolisian untuk mudik ini akan ada 2 gelombang ya untuk puncak arus mudik hari ini. Ya, ini tanggal berapa ya? 14. Tanggal 14. Dan 14 dan 15 serta tanggal 18 dan juga 19 Maret 2026. Oke, ini berbicara mengenai mudik. Mudik nggak nanti Yasmin? Saya kerja. Sama kalau begitu. Tapi kalau misalkan mudik, biasanya mudik kemana Yasmin? Kalau saya mudiknya biasanya masih sekitaran Jawa Barat, paling jauh di Cianjur gitu ya, harus melewati puncak dulu. Tapi meskipun dekat, tetap terasa ini ya, excited ya. Karena kan ini setahun sekali gitu akan bertemu dengan keluarga-keluarga gitu ya. Betul. Kalau misalkan... Kalau bisa kemana? Kalau aku tergantung mood. Kadang-kadang ke Bandung, kadang-kadang ke Madiun. Nah, balik lagi. Tergantung mood. Mood apa? Mood isi dompet. Nah, ini yang THR ini langsung kan memposisikan uang yang sekian kemana. Nah, biasanya aku itu paling banyak justru di pembelian kue-kue. Betul. Ini Yasmin juga sama. manis juga ya kue-kue di pasaran ya. Aku udah stok beberapa kue. Nanti juga mau ini tinggal beli ini aja daun kelapa ya buat bikin ketupat gitu ya. Ketupat. Iya. Kalau Arisa biasanya kalau tradisi di hari Lebaran itu ada makanan-makanan khusus nggak sih yang harus dipersiapkan? Ada. Kalau keluarga aku, ini menurut aku sih unik daripada yang lain. Kalau yang lain masak rendang, opor apa segala macam, pasti kan ada ketupatnya. Iya. Kalau aku enggak. Pakai apa? Pasta. Wah, iya. Kaget, shock ya. Langsung shock pasta. Kenapa? Karena aku mikirnya, keluarga aku tuh mikirnya yang lain pasti kan di rumahnya masing-masing udah bikin ketupat, opor, rendang apa segala macam. Pasti kalau main ke rumah ingin sesuatu yang berbeda. Jadi ada 5-7 tahun terakhir keluarga aku tuh masaknya pasta. Oke, kalau gitu nanti Lebaran kita ke rumah Arlista. Boleh, Silakan. Ya. Ya pemirsa, kita akan membahas lebih lengkap terkait dengan persiapan Lebaran, arus mudik dan lain sebagainya ya dalam program Sindo Today. Program yang menghadirkan informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Arlista Hadi pemirsa. Tapi sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Kepadatan penumpang kapal terus terjadi di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan. Memasuki hari ke-14, serangan Amerika Serikat dan Israel terus menghujani Iran dibalas peluncuran rudal keras Iran. Aktivis kontras menjadi korban penyiraman air keras oleh pria tak dikenal yang berboncengan. Pemirsa, kita awal informasi Sindo Today hari ini. Usai berobat di Rumah Sakit Koja Jakarta Utara, seorang wanita lanjut usia tertabrak truk trailer. Dan evakuasi korban berlangsung dramatis hingga 4 jam lebih. Warga Jalan Raya Pelabuhan Koja, Jakarta Utara dikejutkan dengan penumpang sepeda motor tewas tertabrak truk kontainer.
Korban ternyata warga Koja Tengah, penumpang ojek pangkalan yang baru berobat di rumah sakit Koja menuju rumahnya. Saat berada di dekat pos 9 pintu masuk pelabuhan, ojek terserempet truk trailer yang melintas dari arah bersamaan hingga kedua korban terjatuh. Polisi harus menerjunkan alat berat untuk mengangkat truk kontainer. Evakuasi berlangsung dramatis, memakan waktu hingga 4 jam lebih. Keluarga korban tak kuasa menahan tangis ketika jasad korban diangkat ke kantong mayat. Sementara pengemudi ojek mengalami luka ringan diperiksa polisi. Dia pulang dari rumah sakit, katanya naik ojek kalau kayaknya ojeknya kayak kena oleng gitu sih katanya. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Kasus ini kini ditangani oleh Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, aksi perampokan bersenjata api di sebuah minimarket di Palembang, Sumatera Selatan terekam CCTV. Kedua pelaku pura-pura belanja lalu bersembunyi dan keluar saat minimarket akan ditutup. Inilah rekaman CCTV minimarket di mana tiba-tiba dua pelaku keluar dari ruangan belakang minimarket. Kedua pelaku langsung mengancam karyawan minimarket dan menuju ke meja kasir. Terlihat pelaku menodongkan pistol diduga senjata api dan mengambil uang sambil mengacak-acak laci meja kasir. Peristiwa ini terjadi di sebuah minimarket di kawasan Ilir Barat 1 Palembang. Salah satu karyawan minimarket menjelaskan, pelaku perampokan beraksi menggunakan masker dan jaket. Polisi yang mendapati laporan melakukan olah TKP, termasuk rekaman CCTV minimarket untuk mengidentifikasi para pelaku. Itu pelaku menodongkan senjata, diduga oleh keterangan saksi pada saat itu adalah senjata api rakitan, dan berhasil mengambil uang sebesar 16 juta rupiah. Kasus ini sekarang ditangani Subdit 3 Jatanras Polda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai mengaji seorang bocah terjatuh dari lantai 2 masjid di Palembang, Sumatera Selatan. Korban meninggal dunia usai jatuh tepat di pagar masjid. CCTV sebuah masjid merekam detik-detik jatuhnya seorang bocah dari lantai 2 tangga masjid yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penjaga masjid yang mengetahui kejadian ini langsung berusaha menolong dan memanggil warga sekitar untuk membawa korban ke rumah sakit. Diduga korban terjatuh usai mengaji dan bermain di tangga lantai 2 dengan cara bergelantungan. Naas, korban terlepas dan terjatuh. Korban kini telah dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Telaga Swidak. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Gara-gara kehabisan solar, seorang pria mengamuk di kantor SPBU Sumberjati, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Sambil membawa parang, pelaku menyerang petugas SPBU. Seorang pria tiba-tiba mengamuk dan acungkan parang di dalam kantor SPBU Sumberjati, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku terlibat perkelahian dengan pegawai SPBU yang ada di dalam kantor. Korban sempat melawan dengan mendorong pelaku dan melempar kursi ke pelaku. Perkelahian bahkan berlanjut hingga keluar ruangan. Diduga pelaku kesal tidak mendapatkan BBM solar yang saat itu sedang habis. Akibat kejadian ini, korban terluka di jari, dahi hingga lengan. Peristiwanya saat dia mau mengisi BBM, pas dia mau mengisi sudah habis BBM, terus dia tidak terima, dia bercekcok sama teman saya di luar pompa. Nah, dia tidak terima, dia pulang
ambil parang, dan terus masuk ke kantor. Ini terjadi karena adanya kesalahpahaman antara pelaku dengan korban. Sehingga korban ini yang sempat tadinya meneruskan aktivitasnya, tiba-tiba pelaku muncul lagi dan menganiaya menggunakan sajam pada korban. Nah, ini menyebabkan luka-luka yang terjadi pada korban. Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Sopeng untuk menjalani proses hukum. Polisi menjerat terduga pelaku dengan pasal penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman hingga 2 tahun 6 bulan penjara. Dari Kabupaten Sopeng, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Pemirsa, diguyur hujan deras dan angin kencang, sebuah papan reklame berukuran besar di Kota Bekasi, Jawa Barat roboh dan menimpa toko di bawahnya. Beruntung tidak ada korban jiwa atas kejadian ini. Diterjang angin kencang dan hujan deras, papan reklame berukuran besar di Jalan Pemuda depan Pasar Kranji Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi, roboh menimpa toko pakaian di bawahnya Jumat sore. Robohnya papan reklame dengan panjang lebih dari 20 meter ini diduga dipicu struktur pondasi lepas akibat proyek galian kabel, ditambah cuaca buruk membuat papan goyang dan ambruk. Beruntung tak ada korban jiwa maupun korban luka akibat insiden ini, namun atap toko mengalami kerusakan parah. Nah, sekarang ini kita mencoba evakuasi dulu, selesaikan arus kendaraan kanan kiri berjalan sudah selesai, ini dirapikan, kita pastikan bahwa masyarakat nyaman dan nyaman. Penyebabnya apa sih, Bang? Hujan tadi, angin. Akibat papan reklame yang roboh, arus lalu lintas di Jalan Raya Pasar Kranji Baru di kedua arah sempat mengalami kemacetan panjang. Peristiwa ini bukan kali pertama terjadi, warga berharap dinas terkait dapat mengevaluasi izin pemasangan dan konstruksi baliho. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri yang sedang berkendara sepeda motor ditabrak sopir angkot yang melaju dengan kecepatan tinggi. Sang istri kritis, sementara suami terluka. Inilah detik-detik saat sebuah angkot yang melaju kencang menghantam hingga melindas sepeda motor yang ditumpangi pasangan suami istri di Jalan Gandasoli, Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi. Akibat kecelakaan ini, sang istri dalam kondisi kritis. Tubuhnya terlindas hingga berada di bawah kolong angkot, sementara sang suami terluka. Sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit. Kejadian bermula saat sepeda motor yang ditumpangi Pak Sutri melaju dari arah Cirenghas menuju Sukaraja. Tiba di lokasi kejadian, melaju kencang sebuah angkot dari arah belakang hingga menghantam sepeda motor yang dikendarai kedua korban. Angkotnya menabrak dari bagian belakang sehingga membuat motor tersebut terjatuh, dan sampai saat ini telah kita laksanakan olah TKP dan laksanakan evakuasi untuk korban pengendara kendaraan roda 2. Sopir angkot diamankan petugas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini kasus ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kepadatan penumpang kapal terus terjadi di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan jelang libur Lebaran. Sebagian penumpang memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik. Suasana kepadatan penumpang kapal terlihat di dermaga Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Sebanyak 2.176 penumpang tiba dengan menggunakan KM Bukit Siguntang yang berlayar dari Pelabuhan Balikpapan, Kalimantan Timur. Sejumlah penumpang mengaku memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik. Dari Tarakan mau ke Palopo. Oh, ke Palopo. Dalam rangka apa baliknya? Mudik pulang kampung ke mudik Lebaran. Ini memang sudah cuti atau libur gimana? Sudah cuti. Oh, cuti. Berarti kerja ya? Iya. Oke. Ini bagaimana suasana di atas kapal? Ramai sekali, sangat padat karena memang waktunya mudik. Waktunya mudik. Kalau tiket gimana? Susah nggak?
lumayan. Bookingnya mulai dari 1 bulan yang lalu. Oh, sudah booking. Iya. Sejumlah personil keamanan tambahan disiagakan untuk memastikan kelancaran arus mudik yang tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, arus lalu lintas jalur mudik di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat pada Jumat malam mulai nampak terlihat ramai dilintasi ribuan pemudik sepeda motor. Sebagian besar pemudik didominasi sepeda motor, diantaranya para pedagang dan pegawai buruh pabrik. Pemudik sepeda motor yang bergerak dari arah Jabodetabek menuju Jawa Tengah terlihat memenuhi jalur arteri Pantura Cirebon. Terpantau di jalur Pantura Arjawinangun hingga persimpangan lampu merah Pleret Weru, ribuan pemudik sepeda motor sudah diramaikan pemudik motor. Jika dibandingkan pada hari sebelumnya, peningkatan pemudik di jalur arteri mulai menunjukkan peningkatan jumlah volume pemudik sepeda motor. Pemudik sengaja mudik lebih awal guna menghindari kepadatan di jalur Pantura. Selain itu, petugas kepolisian menegaskan truk-truk besar seperti Sumbu 3 dialihkan ke jalur arteri dari gerbang tol Cikampek ke jalur Pantura sehingga menyebabkan penyempitan lajur. Untuk arus lalu lintas khususnya di lampu merah Weru masuk wilayah Kecamatan Weru, Pantura mengarah ke Jateng sementara masih normal. Sehubungan padat ini karena lokalan masyarakat yang membutuhkan kebutuhan baik itu untuk Hari Raya Idul Fitri maupun berbuka puasa. Sementara ini belum ada peningkatan arus khususnya untuk roda 2 maupun roda 4. Pemirsa, kendaraan roda 2 memasuki Pelabuhan Cilegon, Banten mulai tadi malam. Para pengendara memasuki kapal sesuai anjuran petugas. Beginilah suasana Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten pada malam hari. Para pengendara mulai memasuki pelabuhan. Para pengendara menuju Pulau Sumatera ini lebih nyaman berangkat pada malam hari karena cuaca yang redup. Mereka mengaku memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik. Saya rencana mau mudik ke Lampung, pulang ke pesisir barat. Oh, dari mana Bang Abang? Saya sebelumnya dari kota Bandung. Oh, dari Bandung ya. Rencana berapa hari Bang di kampung halaman? Sampai H+ seminggu insya Allah kalau nggak ada kendala. Tadi di perjalanan ada kendala nggak Bang? Tadi sempat ada kendala sedikit sih, kebingungan mau ke Merak atau ke Ciwandan. Cuman untung sebelumnya sempat cek-cek dulu lewat online, ternyata untuk Merak sekarang tidak bisa diakses lagi. Berdasarkan data posko Pelabuhan Ciwandan pada tadi malam, kendaraan roda 2 sebanyak 1.158 unit sudah menyeberang ke Pulau Sumatera. Hingga tadi malam, pemudik roda 2 terus berdatangan ke Pelabuhan Pelindo Ciwandan dan diprediksi kepadatan akan terus berlanjut hingga dini hari. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, suasana Hari Raya sudah mulai terasa. Nah, para pemudik juga sudah mulai banyak yang memadati sebagian besar pelabuhan dan juga jalur-jalur mudik lainnya. Dan kini kita akan bergabung dengan rekan Kea Dela Rosa dan juru kamera Jemi Yasin yang kini berada di rest area kilometer 57. Selamat pagi Kea, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sana? Selamat pagi Arlista dan juga Yasmin. Pantauan terkini di Tol Cikampek Utama KM 57 sampai pagi ini masih terpantau ramai lancar dan kami belum menemukan titik-titik kemacetan di arah dari Jakarta menuju Jawa ataupun sebaliknya dari Jawa menuju Jakarta. Dan kini tepat di belakang saya sudah ada Polda atau Polisi Daerah Jawa Barat yang sedang bersiap untuk melakukan pemantauan arus mudik di Tol Cikampek Utama yang dimana walaupun tadi saya bilang masih dalam kondisi ramai lancar, ternyata dari pihak Jasa Marga menginformasikan kepada kami sudah adanya penambahan jumlah volume kendaraan yang dibandingkan sebelumnya, ya ini meningkat sebesar 3,1%. Dan untuk saat ini jumlah kendaraan total dari mulai H-10 menuju Hari Raya Idul Fitri hingga H-8 Hari Raya menuju Hari Raya Idul Fitri terpantau sudah ada 285 lebih kendaraan, 285.000 lebih kendaraan yang sudah keluar
dari Jakarta menuju Jawa. Dan hingga kini dari pihak Jasa Marga juga untuk mendukung adanya mudik tahun 2026 ini memberikan sejumlah diskon untuk para pemudik, yakni 30% di 9 ruas jalan tol yang nantinya akan diinformasikan lebih lanjut oleh pihak Jasa Marga. Dan untuk saat ini sendiri, untuk di kawasan jalan tol Cikampek Utama, kendaraan masih didominasi oleh kendaraan pribadi berplat B yang disusul dengan bus Trans Jawa, lalu juga ada truk bermuatan. Dan dari pihak Jasa Marga juga menghimbau kepada para pemudik jika nanti ingin melakukan mudik yang jarak jauh, dikhususkan untuk para pengendara pribadi untuk mengecek kembali mobilnya dan dalam kendaraan yang kondisi yang cukup prima, sehingga nanti dalam proses mudik akan berjalan lancar dari Jakarta hingga mencapai ke tempat tujuan. Kembali ke studio, Arlista. Baik, terima kasih banyak laporannya Ki Adela Rosa langsung dari Res Area Kilometer 57. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta. Sidang kabinet kali ini membahas kondisi pangan dan transportasi jelang Lebaran. Sebelum digelar sidang kabinet, Prabowo Subianto bersama anggota kabinet Merah Putih terlebih dahulu membayar zakat mal dan fitrah di Istana Negara Jakarta. Pembayaran zakat tersebut disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional. Diketahui sidang kabinet membahas soal persiapan Hari Raya Idul Fitri terkait ketersediaan kebutuhan pokok, infrastruktur, transportasi, hingga pelayanan publik yang maksimal. Ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan mudik Lebaran yang kita hadapi. Pertama, saya minta Menteri Perhubungan untuk memastikan bahwa kebijakan diskon harga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik diskon tiket di pesawat, kereta api, kapal laut, dan jalan tol. Dan memastikan pelayanan yang baik di setiap tempat. Saya juga minta Panglima TNI dan Kapolri mengerahkan sarana yang dimiliki oleh TNI dan Polri untuk membantu kelancaran mudik. Yakinkan bahwa tambahan bantuan pangan untuk 35 juta keluarga penerima manfaat desil 1, 2, 3, dan 4 berjalan dengan baik. Dalam sidang kabinet kali ini, Presiden Prabowo juga memastikan tunjangan hari raya bagi ASN dan bonus hari raya bagi pengemudi ojek online dibayarkan tepat waktu. Selain itu, Prabowo juga perintahkan jajarannya untuk memastikan tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara dan bonus hari raya bagi pengemudi ojek online dibayarkan tepat waktu. Prabowo pun merasa bersyukur kebijakan pemberian bonus hari raya bisa diberlakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinannya. Bonus hari raya untuk pekerja sektor transportasi online. Yakinkan bahwa yang kita tentukan harus sampai ke mereka, yaitu antara 400.000 sampai dengan 1,6 juta. Sebelumnya pada Jumat sore, Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna membahas persiapan Idul Fitri di Istana Negara. Presiden mendorong seluruh kementerian dan lembaga melakukan persiapan jelang libur mudik Lebaran dengan matang. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pastikan kelancaran dan keselamatan mudik Lebaran. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi membuka posko pusat angkutan Lebaran terpadu 2026. Posko mulai beroperasi hingga 30 Maret 2026 diharapkan bisa memperkuat koordinasi antar instansi. Kami barusan tadi melakukan kumpul koordinasi sekaligus juga membuka posko bersama untuk angkutan Lebaran tahun 2026 yang dipusatkan di Kementerian Perhubungan di sini. Ini adalah posko di mana seluruh stakeholder berkoordinasi menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pelaksanaan angkutan mudik dan balik, sehingga tercipta koordinasi dan sinergi antara seluruh stakeholder dengan harapan bahwa
Dengan koordinasi, kolaborasi, sinergi, kita bisa menciptakan sebuah layanan perjalanan angkutan lebaran yang aman, nyaman, dan selamat buat saudara-saudara kita yang akan melakukan perjalanan mudik. Sinergi ini kita perlukan supaya kita betul-betul bisa melayani secara optimal kepada masyarakat. Bisa melakukan koordinasi secara tepat, cepat, apabila terdapat hal-hal yang perlu ditangani sesegera mungkin. Posko ini bersifat nasional sehingga kita akan mengcover seluruh wilayah Nusantara selama masa mudik lebaran dari mulai tanggal 13 hari ini sampai dengan tanggal 30. 1,5 juta pemudik diprediksi akan melintas melalui Pelabuhan Merak, Banten. Demi kelancaran, pihak pelabuhan mengubah rest area menjadi kantong parkir termasuk menambah pelabuhan baru. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau langsung kesiapan arus mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Merak. Peninjauan dilakukan untuk memastikan jalur mudik menuju Pulau Sumatera berjalan lancar dan aman. Selain itu, Kapolri juga memastikan kondisi kapal penyeberangan layak digunakan. Selain menambah pelabuhan untuk memastikan keamanan dan kelancaran mudik Lebaran 2026, pihak Pelabuhan Merak mengubah rest area menjadi buffer zone atau kantung parkir. Selain itu, untuk mengurai kemacetan juga dilakukan rekayasa arus lalu lintas menuju Pelabuhan Merak. Langkah ini juga diterapkan untuk mengurangi penumpukan kendaraan di area pelabuhan. Inovasi tambahan yang kita harapkan ini juga bisa mengurai permasalahan dari tahun ke tahun terkait dengan antrian. Ada penambahan buffer zone dan juga ada penambahan pelabuhan baru. Ya, tentunya kita harapkan ini betul-betul bisa disosialisasikan, termasuk comment center yang digunakan untuk betul-betul bisa mengendalikan real time dan masyarakat juga bisa. Pelabuhan Merak menjadi pilihan masyarakat untuk menyeberang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Diprediksi 1,5 juta pemudik akan menyeberang melalui pelabuhan ini. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Rizka dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Jomin, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Baik, Brigadir Rizka, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Baik Arlista dan Yasmin, dan selamat pagi pemirsa. Pada pagi hari ini saya langsung melaporkan bagaimana situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Jomin, Karawang, Jawa Barat. Yang mana titik ini merupakan titik krusial, terutama di jalur Pantura pada saat arus mudik tiba. Berdasarkan pantauan udara kami dapat terlihat saat ini volume kendaraan yaitu dari arah Gerbang Tol Cikampek Utama yang mengalir ke jalur arteri Karawang dalam kondisi normal pada saat ini. Arus lalu lintas di Simpang Jomin saat ini berada dalam keadaan kondusif lancar. Diperkirakan peningkatan jumlah kendaraan akan terjadi pada sore hari nanti. Simpang Jomin menjadi sangat rawan kemacetan karena disinilah bertemunya arus kendaraan roda 4 dan roda 2 dalam jumlah yang masif. Titik rawan utama yang kami pantau adalah adanya aktivitas warga di sekitar pasar dan SPBU, serta banyaknya pedagang yang terkadang menjorok ke badan jalan yang tentunya dapat menghambat laju kendaraan. Dan apabila mulai terjadi kepadatan di kawasan ini, Satlantas Polres Karawang juga telah menyiapkan rekayasa pengalihan arus lalu lintas, yaitu sebagian kendaraan dialihkan melalui jalur alternatif menuju wilayah Cikalong atau jalur lingkar luar untuk mengurangi beban di Simpang Jomin ini sendiri. Bagi pemudik, kami sarankan untuk terus memantau aplikasi navigasi karena perubahan arus bisa terjadi sewaktu-waktu tergantung diskresi petugas yang berada di lapangan. Dan juga bagi Anda yang menggunakan sepeda motor, pastikan barang bawaan tidak melebihi lebar kendaraan agar keseimbangan tetap terjaga. Dan jika
konsentrasi Anda mulai menurun, tolong jangan dipaksakan, dan Anda juga dapat berhenti di sekitar Simpang Jomin ini karena tersedia banyak posko kesehatan dan juga tempat istirahat yang representatif. Ya pemirsa, kami berharap perjalanan mudik Anda nyaman dan aman, karena mudik bukan hanya soal perjalanan menuju kampung halaman, tetapi tentang pulang dengan selamat untuk bertemu keluarga tercinta. Korlantas Polri juga menghimbau kepada seluruh pemudik untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, menjaga kondisi tubuh, serta memastikan kendaraan dalam keadaan baik sebelum berangkat. Mari utamakan keselamatan dalam setiap perjalanan, karena yang paling penting dari mudik adalah tiba dengan selamat dan berkumpul bersama keluarga. Dan pemirsa, perlu kami informasikan juga bahwa berdasarkan data IRSMS dari Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam, telah terjadi sebanyak 60 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian jumlah korban yaitu 2 meninggal dunia, 14 luka berat dan juga 61 luka ringan. Dari 60 kasus kecelakaan tersebut, 61% didominasi oleh kendaraan roda 2 karena gagal dalam menjaga jarak aman. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara terutama roda 2 agar lebih bersabar, berkonsentrasi ketika berkendara dan juga mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama sampai tujuan. Dan untuk informasi lalu lintas selengkapnya, kami juga siap untuk melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari kawasan Simpang Jomin, Karawang, Jawa Barat. Kembali ke rekan di studio, silahkan. Terima kasih Brigadir Rizka atas laporannya dari kawasan Simpang Jomin, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Rentetan rudal Iran dan Hizbullah menghantam Kfar Zarzir, wilayah utara Palestina yang diduduki Israel. Sedikitnya 33 Zionis terluka dalam kejadian ini. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Sindo Today.